tempatnya agak beda jauh malah. Kalau biasanya ini banyak sekali dan orang-orang Indonesia paling senang di sini karena ada apa? Kentang, ada makanan-makanan Indonesia lah di sini biasanya banyak sekali. Tapi sekarang karena pandemi ya makanan harus menyesuaikan. Tapi ya nggak apa-apa. Hidup itu tidak selalu di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di bawah banget. Hari ini kita ngunjungin kompleks Sultan Ahmed sama Hagia Sophia. Jadi untuk pertama kalinya kita akan sholat di Hagia Sophia. Insya Allah. Masya Allah. Pertama kali kan aku sering gitu. Ini kalau ketemu yang kayak gini-gini, ini namanya chesme. Chesme itu dulu adalah semacam struktur yang disediakan sama Sultan untuk memberikan air bagi orang-orang yang lalu lalang. Jadi air itu dulu gratis di sini, air bersih. Nah itu chesme. Sedangkan ini pintu masuk yang pertama, namanya Babu Humayun atau pintu penyambutan. Himayah kan artinya kan perlindungan atau penyambutan. Nah, coba lihat di situ As-Sultanu zillallahu fil ard ya'wi ilaihi kullu mazlumin. Sultan adalah bayangan Allah di dunia dan datang kepadanya setiap orang yang terzolimi. Dari seluruh rakyat dulu, kalau mau keadilan ya nyarinya di sini. Istana itu adalah keadilan. Karena penguasa itu tugasnya untuk menjamin keadilan. Kalau katanya Abu Bakar, sesungguhnya aku tidak diangkat untuk menjadi pelayan orang-orang yang kuat di antara kalian, tapi untuk menjadi pelayan orang-orang yang lemah di antara kalian. Kalau bahasa kerennya adalah satu negara itu dilihat bukan dari cara dia memperlawan orang-orang yang kaya dan kuat, tapi bagaimana cara dia memperlawan orang-orang miskin dan papah. Ini adalah kemudian yang menjadi konsep Islam tentang yang namanya kepemimpinan. Makanya bedanya adalah kalau dalam sistem demokrasi itu kekuatan itu milik rakyat dan kedaulatan milik rakyat. Dalam Islam kekuatan milik rakyat tapi kedaulatan milik syariat. Jadi orang nggak boleh seenak-enaknya menentukan hukum sendiri. Orang nggak boleh seenak-enaknya menentukan aturan sendiri. Dia berhak untuk mengangkat pemimpin, tapi pemimpin itu tugasnya untuk menerapkan hukum Allah. Makanya kekuatan di tangan rakyat tapi kedaulatan di tangan syariat. Jadi kira-kira begitu. Nah itu adalah pintu sambutan. Jadi rakyat-rakyat masih boleh masuk. Nanti di akhir daripada ruangan yang pertama ini ada nanti matbah amir, ada semacam kayak dapur umum yang kalau saya dengar itu memasak setiap hari 4.000 roti untuk rakyat. Jadi membagi-bagi 4.000 roti untuk rakyat yang kelaparan. Dan faktanya adalah ada seorang pengembara dari Prancis namanya Nicolas de Nicolay. Dia nulis dalam bukunya bahwa ketika saya pergi ke Istanbul, setiap orang berebut untuk memberikan saya tumpangan tidur. Karena itulah di masjid-masjid beberapa tempat yang dijadikan sebagai hotel gratis namanya Tabhani itu menjadi nggak kepake. Karena masyarakat sudah bilang udah di rumah saya aja, saya kasih makan, saya kasih hospitality misalnya. Nah, dan pada waktu itu Nicolas de Nicolay mencatat bahwa di Masjid Fatih, di satu Masjid Fatih Qudsi itu ada kelebihan dana 60.000 akce setiap tahunnya, yang akhirnya dibagikan kepada orang-orang yang punya utang, orang-orang yang mau nikah dan segala macam. Zakat, bukan zakat, uang wakaf. Karena satu QLC itu ketika sudah diwakafkan, maka dia mewakafkan toko, dia mewakafkan kemudian perpustakaan, madrasah, semua uangnya masuk lagi ke masjid. Jadi masjid itu disupport sama beberapa tempat-tempat yang lain. Maka program masjid itu menjadi program yang besar dan itu memberikan sebuah surplus yang sangat besar sekali. Nah, jadi itu adalah pintu yang pertama. Yuk kita masuk ke pintu pertama ya.
ada bengkok, ada bengkoknya hipodrom. Nah itu adalah tempat pacuan kuda. Tadi pas kita makan di bawah, kita ngeliat bengkoknya itu kan di depannya. Nah kita sekarang lagi ada di atasnya. Coba cek baik-baik di atasnya. 1, 2, 3. Ini ya. Dan yang tengah itu ya Ustaz, yang tengah garis itu ya. Nah yang tengah garis itu ini ada 3. Namanya spinal. Ini spinal. Yang ini namanya Obelisk of Constantine. Dibangun pada tahun 1000-an. Yang tengah patah. Yang tengah patah itu spiral kepala ular 3. Spiral kepala ular 3 dari Persia, diambil sebagai tanda kemenangan. Ini yang patah, kepala ular 3, itu buatan Konstantin tahun 1000-an. Dan ini adalah struktur yang paling tua di kota Istanbul. Ini Obelisk of Theodosius. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Terakhir kali kita kesini, kita masih mengenakan sepatu, tapi sekarang kita mengenakan dengan kaki kita, dengan penuh kerendahan. Terakhir kali kesini kita masih bayar tiket di depan, sekarang kita tiketnya dengan berwudu. Hagia Sophia sekarang menjadi masjid lagi, Masya Allah, semua perbaikan sudah selesai, seolah-olah seperti terlepas. Dan teman-teman sekalian, saya nggak bisa membayangkan kerinduan lantai Hagia Sophia atas kening-kening orang-orang yang bersujud. Bagaimana kerinduan langit-langit daripada Hagia Sophia untuk mengantarkan doa-doa yang dipanjatkan di sini. Dan kembali kemudian dinding-dindingnya mendengarkan kembali zikir-zikir daripada orang-orang yang sholat. Masya Allah, semoga Allah merahmati orang-orang yang membebaskan kembali Hagia Sophia menjadi masjid. Dan bagi kita menjadi sebuah pelajaran kebenaran daripada sabda Rasulullah SAW, la tuftahanal Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jais. Ini adalah sebuah kebenaran sabda Rasulullah, di mana bangunan seindah ini bisa ditempatkan kembali menjadi penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah sholat yang tertunda dari tahun 2013. Kita ingin sekali untuk sholat di mimbarnya, di depan mimbarnya, sebagaimana yang Muhammad Al-Fatih lakukan ketika pada tanggal 29 Mei 1453 pada asar. Dan insya Allah ini adalah menjadi sebuah hantaran untuk pembebasan masjid-masjid yang selanjutnya dan kemuliaan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita sholat yuk.